Masih bersama kami di Presisi Siang. Satuan Tugas Operasi Madagoraya Polda Sulawesi Tengah membantu warga terdampak angin puting beliung di Kabupaten Poso pada Minggu siang. Satuan Tugas Operasi Madagoraya Polda Sulawesi Tengah membantu warga terdampak angin puting beliung di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Cuaca ekstrim hujan deras disertai angin puting beliung mengakibatkan sejumlah kerusakan pada sedikitnya 11 titik, termasuk rumah warga dan fasilitas umum di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir. Dan akibat peristiwa puting beliung tersebut menyebabkan kerugian material mencapai 150 juta rupiah. Melansir informasi dari warga setempat, Eko Adianto, angin puting beliung bermula dari halaman SDN 6 Kasiguncu dan bergerak memutar di sekitar lapangan sepak bola. Kejadian berlangsung sekitar 10 menit saat hujan turun sangat deras. Pasilok Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Ibtu Iwayan Dharma mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman dan meringankan beban bagi warga yang terdampak. Kami dari Satgas 3 Preventif Madagoraya 2025 bersama dengan Kompi 1 Batalion B Pelopor pada hari Senin pukul 6.30 WITA melaksanakan kegiatan SAR membantu masyarakat yang terdampak dari kejadian puting beliung yang terjadi kemarin di hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.30. Nah, itu baru dapat kami laksanakan kegiatan SAR-nya tadi pagi jam 6.30 bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan berjalan dengan lancar, aman, sehingga aktivitas masyarakat kembali pulih. Ia menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, cuaca sudah mulai membaik dan kondusif. Selain itu, Polda Sulawesi Tengah terus melakukan monitoring di lokasi, serta koordinasi dengan pemerintah setempat untuk penanganan dan pemberian bantuan berkelanjutan. Sementara itu, Lurah Tabalu Rahmat Suratinoyo mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya. Saya Lurah di Kelurahan Tabalu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Ops Madagoraya Preventif 3 yang sudah membantu kami di Kelurahan Tabalu untuk membersihkan puing-puing akibat dari bencana angin puting beliung. Semoga ke depan Bapak-Bapak Ops Madagoraya semakin jaya. Marus. Pasilok Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Ibtu Iwayan Dharma menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan, termasuk resiko korsleting listrik akibat atap rumah yang rusak, serta genangan air yang masih terisi di beberapa titik. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Sulawesi Tengah, saat ini kita telah terhubung bersama Danyon B Pelopor, Satprimo Polda Sulawesi Tengah, Kompol Robi Utomo selaku Kaposko Operasi Madagoraya. Selamat siang Pak Robi, apa kabar Bapak? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak, cuaca ekstrim kembali melanda di Kelurahan Tabalu dan disertai angin puting beliung. Seperti apa kronologi kejadiannya Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira pukul 14 titik kacamata terjadi cuaca yang ekstrim berupa hujan
yang lumayan hebat. Sekira pukul 14.30 berdasarkan informasi dari warga, hujan lebat disertai dengan angin puting beliung yang bermula dari halaman SD 6 Kasiguncu, kemudian berputar di sekitar lapangan sepak bola dengan durasi angin puting beliung kurang lebih 10 menit. Dengan kejadian ini beberapa bangunan sekolah itu mengalami kerusakan. Di hari Senin, tim dari Satgas Madagoraya, terutama Satgas 3 Preventif, turun ke lapangan. Ini juga sesuai dengan perintah dari Dansat Brimob selaku Kasatgas 3 Preventif. Di samping melaksanakan tugas Harkam Tikmas di wilayah operasi juga membantu masyarakat bersama dengan pemerintah desa membersihkan puing-puing rumah maupun bangunan yang terdampak dengan angin puting beliung tersebut. Terima kasih. Baik Pak, kemudian bagaimana dengan kerugian material akibat kejadian ini? Ada berapa warga yang terdampak dari peristiwa ini Pak Robi? Dari pantauan di lapangan, kurang lebih ada 6 rumah, terus 2 bangunan sekolah, 2 bangunan walet. Kalau estimasi kerugian material kurang lebih 150 juta, demikian Pak. Warga yang terdampak, apakah warga harus mengungsi ke tempat lain dikarenakan rumah mereka rusak begitu Pak? Jadi kerusakan yang diderita masyarakat itu dapur, teras, jadi badan rumah masih bagus. Jadi untuk warga sampai dengan saat ini masih mendiami di rumah masing-masing. Baik, kemudian Pak, sudah sejak berapa lama cuaca ekstrim melanda di wilayah Kelurahan Tabalu, Poso, Pesisir Bapak? Dan apakah benar ini untuk pertama kalinya terjadi angin puting beliung? Ya, jadi hasil koordinasi kami dengan BPBD maupun BMKG, jadi untuk cuaca ekstrim ini terjadi sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, ya terjadi lalu. Untuk puting beliung ini memang baru pertama kali terjadi di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir. Kemudian langkah apa yang diambil oleh pemerintah daerah setempat, BMKG bersama Polda Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi efek dari cuaca ekstrim susulan yang mungkin saja terjadi, Pak? Jadi beberapa langkah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah pemerintah daerah membuat grup kepada yang diikuti oleh pemerintah desa maupun kecamatan, ya, dengan BMKG dengan memberikan informasi-informasi awal terkait perakiraan cuaca. Di samping itu juga dari kami maupun dari pemerintah desa juga memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Demikian. Baik, Pak. Terakhir, Pak, adakah himbauan untuk masyarakat yang ingin disampaikan oleh Pak Robi? Silahkan. Himbauan yang tadi disampaikan diantaranya adalah agar masyarakat juga lebih peduli terhadap lingkungan ada di sekitar tersebut. Di samping itu juga masyarakat juga lebih sadar kembali, ya, dengan beralihnya fungsi hutan menjadi perkebunan itu juga menjadikan daerah tersebut rawan banjir. Makanya dari pemerintah desa juga menyampaikan agar ditanami kembali pohon-pohon yang bisa menguatkan atau bisa menyerap air sehingga tidak terjadi lagi bencana misalnya banjir maupun puting beliung tersebut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Danyon B, pelopor Satbrimo Polda Sulawesi Tengah Kompol Robi Utomo selaku Kaposko Operasi Madagoraya atas waktunya. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Terima kasih, Pak. Salam presisi.
Dan pemirsa, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus menyambut dan memastikan pengamanan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Rendegan Wetan dalam rangka panen raya serentak di 14 provinsi pada Minggu pagi. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus menyambut dan memastikan pengamanan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Rendegan Wetan, Kabupaten Majalengka dalam rangka panen raya serentak di 14 provinsi. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri kegiatan panen raya di Majalengka serentak di 14 provinsi dan 150 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan panen raya merupakan simbol produktivitas pertanian secara nasional yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan panen raya dengan mengendarai mesin panen padi modern di Desa Rendegan Wetan, serta menyapa dan berbincang dengan petani. Sementara itu, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto mengatakan dalam memastikan pengamanan kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Majalengka, Polres Majalengka bersama Polda Jawa Barat mengerahkan 200 personel gabungan untuk memastikan keamanan kunjungan kerja Presiden RI, baik yang dilakukan secara terbuka dan tertutup. Ia menyebut persiapan pengamanan dengan sebelumnya sudah mengantisipasi kerawanan yang akan menimbulkan gangguan sehingga kunjungan kerja Presiden RI dapat berjalan kondusif. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.